Berlatar di negara Swedia. Cerita bermula dengan sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju pulau terpencil bernama Spalta. Menurut cerita yang beredar, penduduk di pulau tersebut melakukan karantina mandiri selama 2,5 tahun akibat pandemi flu mematikan yang pernah melanda pada tahun 1824. Meski pandemi itu telah berakhir, pulau tersebut ternyata masih tetap melakukan karantina hingga sampai saat ini. Dan konon sebagian masyarakat menyukai daging manusia. Setiap 10 tahun sekali, penduduk pulau merayakan festival bernama Karantan selama 8 jam. Dan acara itulah yang menjadi alasan mereka untuk berlibur di pulau tersebut. Sembari menunggu kapal penyeberangan datang, mereka memilih untuk mampir ke restoran terlebih dulu. Di saat Susan memesan makanan untuk anak-anaknya, Jesse dan Sam yang berada di luar restoran menemukan seekor bangkai hewan yang sudah mati dalam keadaan mengenaskan. Setelah mereka menghabiskan makanan, Richard berbicara dengan sang koki restoran bahwa dia bersama keluarganya akan pergi liburan di Pulau Spalta. Tapi tiba-tiba Janet menjatuhkan piring dan memperingati mereka agar sebaiknya membatalkan tujuan tersebut. Dikarenakan selama karantan berlangsung, tak akan ada kapal feri yang akan datang dan dipastikan Richard bersama keluarganya akan terdampar di sana karena tak ada penginapan. Mendengar itu, Richard kemudian menunjukkan bahwa dia sudah memesan losmen milik seorang warga pulau bernama Matt Larson, membuat Janet kembali memperingati bahwa orang-orang asing tak akan diterima selama acara karantan. Dan dipercaya jika ada orang asing saat acara berlangsung, dipastikan mereka akan dijadikan hidangan oleh warga di pulau tersebut. Tapi Richard gak percaya dengan perkataan itu. I think it's awful that anyone would hold on to a grudge for 200 years. Maybe he doesn't like vegetarians. I'm sure there are vegetarians in Sweden. The ferry! Oh, good. Yes. Tak ingin terjadi hal buruk dengan keluarga Richard, Janet terus berusaha memperingati Richard agar sebaiknya pulang saja ke rumah dan membatalkan rencana tersebut. Tapi Richard rupanya benar-benar tak peduli dengan peringatan tersebut. To leave. Don't say I didn't warn you. Hello, could we order 4 tickets, please? Namun ketika membeli tiket kapal feri, Richard menyadari dompetnya tertinggal di dalam restoran. I think I've left my blooming wallet inside. Go. Go, Richard, run. Sementara menunggu Richard mengambil dompetnya, petugas tiket mencatat nama-nama mereka untuk berjaga-jaga dari seandainya terjadi hal buruk pada penumpang. And this is Jesse. Tak lama kemudian, Richard pun kembali dengan membawa dompetnya. Dan setelah bayar tiket kapal, mereka diminta untuk segera naik ke atas kapal. Tapi setelah berada di dalam kapal, mereka merasa ada keanehan karena semua warga pulau menatap ke arah mereka, hingga membuat Richard dan keluarganya tak nyaman, sampai memilih untuk pergi ke depan kapal. Setibanya di pulau, semua warga di sana kembali menatap ke arah mereka seolah-olah menunjukkan kehadiran mereka sama sekali tidak diterima, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Janet di restoran. Susan mengatakan tujuan datang ke pulau ini hanya untuk liburan dan menyaksikan festival karantan yang akan diadakan di pulau ini. Mendengar itu, Clara meminta mereka untuk meninggalkan pulau ini, karena semua warga di sini tidak ada yang menerima orang-orang asing selama festival karantan. Di saat itulah tiba-tiba muncul Matt Larson, salah satu warga yang sudah menyewakan rumah ibunya kepada Richard. Clara yang sebenarnya menolak kehadiran orang asing dengan terpaksa membiarkan keluarga Richard berada di pulau ini.
Do enjoy your time on Swap. It will be short. Thank you. Thank you. Okay, come on. Put your bags on the car. Singkatnya, Matt langsung mengajak keluarga Richard ke dalam rumah ibunya. Dan di sana dia bercerita bahwa sang ibu merupakan warga asli di pulau ini dan sudah meninggal 10 tahun lalu. Tapi entah benar atau tidaknya, Matt mengatakan ibunya mati dipenggal di atas kursi yang diduduki oleh Richard saat ini. Of course, this is your house. Richard, get up out of that chair. Setelah itu, Matt pun pergi meninggalkan mereka dan memberitahu Susan beberapa makanan yang dipesan olehnya sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Tak lama kemudian, Jesse pergi untuk membersihkan diri, tapi saat dia berendam di dalam air, dia merasa ada yang sedang memperhatikan dirinya. Di malam harinya, Richard dan Susan mendapati warga di pulau ini berkumpul di depan rumah seolah-olah sedang menakuti mereka. Susan yang tak nyaman dengan keadaan ini, lantas pergi menemui mereka di luar. Kemudian Susan berbicara kepada mereka agar berhenti mengganggu karena hal ini bisa membuat keluarganya ketakutan. Tapi tiba-tiba seorang warga melempar bangkai hewan di depan mereka, seolah-olah memberikan pesan ancaman jika keberadaan mereka benar-benar tidak diterima. Di keesokan paginya, Jesse memberitahu sang ayah tentang adanya seseorang yang sedang mengawasi, karena dia mendengar adanya suara menyeramkan dari balik cermin ketika dia berendam di kamar mandi. Mendengar itu, Richard yang berpikiran positif meminta Jesse untuk segera memberitahunya jika mendengar suara itu lagi. Tak lama kemudian, Richard pergi menemui Matt Larson untuk menunjukkan bangkai hewan yang dilempar warga semalam. Richard yang antusias berlibur di pulau ini karena adanya tawaran menarik yang dijanjikan oleh Matt dalam aplikasi, meminta Matt untuk segera memberitahu warga agar tidak mengganggunya lagi. Karena jika Matt menolak, Richard akan memberikan ulasan buruk tentang liburan di pulau ini. Mendengar itu, Matt yang tak ingin sumber pemasukannya hilang berjanji akan berbicara dengan warga di pulau ini. It's been a hell of a year. We need this, you know. I will take this to the commune. Thank you. Bye-bye. Tak lama kemudian, ketika keluarga Richard sedang mengabadikan momen liburan di pulau ini, kepolisian menemukan Janet ternyata sudah tewas di dalam restoran bersama dengan istrinya. Di saat yang sama, Richard mendapati beberapa warga pulau sedang mengangkut 4 peti mati dari atas perahu. Tapi Susan tidak memperdulikan hal itu, dan dia malah menawari Richard pergi servis menghisap si kecil. Tak lama kemudian, detektif polisi datang ke pulau ini dan memberitahu rekannya bahwa Janet sudah meninggal. Tapi rupanya detektif datang ke pulau ini karena menduga pelakunya adalah Johan, salah satu warga yang baru dibebaskan. Setelah memberitahu Clara tentang hal itu, Clara mengatakan jika Johan sudah pergi meninggalkan pulau ini untuk membeli minuman. Clara pun memperingati sang detektif agar tidak kembali ke pulau ini, karena warga di pulau ini mempunyai cara untuk menghukum seseorang. Di sisi lain, Susan dan Sam pergi ke restoran untuk memesan makanan. Tapi kehadiran mereka ternyata benar-benar tidak diterima. Mereka berdua diminta untuk keluar dari restoran ini dan membuat seorang warga di sana menarik dengan paksa, membuat Sam emosi hingga menyiramkan sesuatu sampai membuat mata warga itu kesakitan. Tapi tanpa disengaja, Jesse dan Sam berpapasan dengan sekelompok orang bertopeng.
Mereka menunjukkan gestur berupa ancaman seolah-olah akan menghabisi keluarga Richard. Mereka berdua pun langsung berlari kembali ke penginapan. Tapi Jesse mendapati tempat tidurnya ada bekas seseorang. Seolah-olah ada yang baru aja tidur di sini. Jesse pun mendapati pakaian dalamnya hilang entah kemana dan menduga itu adalah perbuatan Sam. Tapi Sam berkata bukan dirinya, karena ternyata Sam adalah pelangi. Kemudian Jesse memperhatikan cermin besar di dalam kamarnya dan membuat gambar Lope. Tapi tanpa dia sadari, di balik cermin ada Matt Larson yang merupakan orang yang sudah tidur di atas ranjangnya. Di malam harinya, Clara mengumpulkan semua warga untuk menyampaikan pesan agar mereka semua tetap menjaga tradisi Karantan. Rupanya di sisa umurnya yang sudah tak akan lama lagi, Clara meminta persetujuan warga untuk melakukan tradisi berbeda tahun ini sebagai bentuk penghormatan warga di masa lalu, yaitu dengan mempersembahkan orang-orang Inggris. Melalui pembicaraan ini, sepertinya Clara ingin membuat ritual persembahan dengan mengorbankan orang yang berasal dari luar pulau ini, dan dapat dipastikan itu adalah keluarga Richard. Meski tak sedikit dari mereka ragu, karena tradisi itu dilakukan ketika semua warga masih muda, dan ada unsur memakan daging orangnya. Tapi mereka tak bisa menolak permintaan tersebut, karena Clara ternyata adalah pemimpin tradisi sekaligus warga di pulau ini. Kemudian Clara pergi menemui Matt Larson dan memberitahu tentang perubahan tradisi Karantan kali ini. Clara ingin Matt Larson membuat makanan yang bisa membuat keluarga Richard tak sadarkan diri. Mendengar itu, Matt pun menuruti permintaan Clara, karena dia tak ingin perbuatan di rumahnya dibocorkan oleh Clara yang sudah mengetahuinya. Done that for 30 years, so I feel this anniversary be celebrated in the old style. Things right together. You have everything you need for this recipe. Di keesokan harinya, ketika sedang sarapan, terjadi sedikit perselisihan antara Richard dan juga Sam. Karena rupanya Richard tersinggung dipanggil dengan sebutan telur oleh Sam. Tapi untungnya setelah Susan menenangkan mereka, suasana pun kembali normal dan mereka kembali melanjutkan sarapan. Di sisi lain, semua warga terlihat mulai berkumpul di suatu tempat untuk menonton acara festival Karantan. Di saat yang sama, Matt Larson memberitahu Richard jika saat ini warga pulau sudah menerima kehadiran mereka dan memperbolehkan untuk menonton Karantan. Tapi ternyata keluarga Richard memilih untuk berenang terlebih dulu sebelum pergi menonton acara tersebut, dan terlebih acara itu berlangsung cukup lama. Mendengar itu, Matt pun memberitahu mereka jika dia sudah membuat kejutan untuk keluarga Richard. Dalam acara Karantan ini, adanya drama yang menjelaskan bahwa mereka masih percaya di luar pulau ini masih dipenuhi oleh berbagai penyakit berbahaya. Dan uniknya drama Karantan ini menunjukkan seseorang berpakaian ayam lewat beberapa kali, sembari mengeluarkan telur emas dengan ukuran yang berbeda. Sementara itu, sepulang berenang, keluarga Richard mendapati biskuit di atas meja pemberian Matt Larson. Dan tanpa curiga, mereka semua langsung memakan biskuit tersebut. begin. Enjoy. Hingga tak lama kemudian, Matt Larson mendapati semua keluarga Richard sudah dalam keadaan pingsan. Dengan menggunakan pakaian dalam milik Jesse, Matt Larson lantas pergi menghampiri Jesse yang berada di dalam kamarnya. Tapi tiba-tiba Jesse tersadar dan ternyata keluarga Richard ini adalah psikopat. Oops.
Dan akhirnya Matt Larson pun tewas di tangan keluarga tersebut, bertepatan dengan berakhirnya acara Karantan yang memperlihatkan orang-orang berpakaian Inggris dieksekusi oleh Clara sebagai pemimpin warga di pulau ini. Jadi sebenarnya warga di pulau ini tidaklah mengorbankan keluarga Richard, melainkan Karantan hanyalah acara drama biasa pada umumnya untuk menghibur warga di pulau ini secara turun-temurun dan menghormati perjuangan nenek moyang mereka karena telah membebaskan warga dari penderitaan kelaparan yang dibuat oleh orang-orang asing dan pejabat di pulau ini. Richard bersama keluarganya ternyata bukan berniat untuk liburan di pulau ini, melainkan mereka berniat untuk menghabisi semua warga di sini sebagai cara untuk memuaskan nafsu jiwa psikopat mereka masing-masing. Sementara Clara bersama beberapa warga menduga penyerangan ini dilakukan oleh Johan, padahal sebenarnya keluarga Richardlah pelakunya. Dengan penuh semangat, mereka menghabisi satu persatu orang yang ditemui bahkan sangat menikmatinya. Jesse bersama Sam pergi ke pusat komunikasi pelabuhan di pulau ini. Di sana mereka berdua berpura-pura ketakutan di hadapan seorang penjaga kantor tersebut. Tapi ketika penjaga itu menenangkan mereka, tiba-tiba Jesse dan Sam menyerang penjaga itu hingga akhirnya tewas. Di sisi lain, Spenson berusaha mengajak Clara untuk mencari perlindungan. Tapi karena Clara menolak, ingin pergi mencari Matt Larson, Spenson pun akhirnya pergi ke kantor pelabuhan untuk meminta bantuan. Dan di sana dia menembakkan suar ke atas langit dan dilihat oleh keluarga Richard yang sedang menghabisi semua orang di pulau ini. So pretty. Tak lama kemudian Richard bersama Susan berencana menjebak warga yang sedang mencari tempat persembunyian. Spenson akhirnya berhasil membawa Clara untuk bersembunyi di suatu tempat bersama dengan beberapa warga yang tersisa. Spenson berencana untuk mengajak Clara meninggalkan pulau ini, tapi tiba-tiba terdengar ketukan pintu dan itu adalah keluarga Richard. Mendengar datangnya orang dari pintu belakang, warga di dalam pun berusaha menahan pintu sementara Clara yang berada di pintu depan tertusuk oleh Richard. Mereka masih menduga itu adalah Johan, membuat Spenson langsung mengambil pedang. Richard yang kesal tertusuk pedang di pipinya, lantas berusaha mendobrak pintu dan membuat Spenson langsung menarik Clara untuk bersembunyi. Setelah berhasil masuk ke dalam, keluarga Richard langsung menghabisi semua warga di sana. Salah satu warga yang ketakutan malah memilih untuk bundir dan sampai akhirnya semua warga di dalam sana pun tewas di tangan keluarga tersebut. Di sisi lain, detektif mendapati laporan dari pelabuhan terkait adanya penyerangan dan pembakaran yang dilakukan oleh Johan di Pulau Spalta. Mendengar hal itu, sang detektif pun langsung pergi menuju pulau tersebut. Sementara itu Richard yang sedang membakar mayat warga di pulau ini tiba-tiba menusuk Sam tepat di hadapan Jesse dan juga Susan. Tapi ternyata Sam bukanlah anak Richard, melainkan orang random yang diajak Richard untuk melakukan penyerangan di pulau ini. Richard melakukan hal ini karena sudah jengkel dengan sikap Sam yang dianggap kurang sopan dengan dirinya. An entire new brother, and that's a task. All right. Let's go back to the house and have a nice cup of tea. Now it's a fucking egg. Tak lama kemudian, keluarga Richard memutuskan untuk kembali ke penginapan, tapi mereka mendapati adanya seseorang di dalam sana. Mereka lalu masuk ke dalam rumah Matt, dan tanpa mereka sangka, Matt ternyata benar-benar mengawasi aktivitas di dalam penginapan dengan menggunakan kamera CCTV.
Di dalam sana, Richard menemukan jalan rahasia menuju penginapan, dan mereka langsung membuat rencana untuk menghabisi Spenson serta Clara yang saat ini sedang berada di dalam rumah tersebut. Suara tembakan itu terdengar oleh sang detektif yang ternyata sudah berada di pulau ini dan menemukan semua penduduk sudah tergeletak. Jesse yang masih hidup setelah terkena tembakan memberitahu Spenson dan Clara jika keluarganya sudah tewas oleh Matt Larson. Jesse pun memberitahu mereka keberadaan Matt yang masih ada di dalam rumah ini. Mendengar itu, Spenson meminta Clara untuk menunggu dengan Jesse, sementara dia akan pergi mencari Matt Larson. Tapi tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu, dan setelah Clara membukanya, ternyata itu adalah Susan. Dan di saat itu juga, Susan langsung berlari menghampiri Jesse. Di saat yang sama, Spenson akhirnya menemukan Matt Larson di atas ranjang, tapi tanpa diduga dalam keadaan mengenaskan karena sudah dipotong-potong. Di saat itulah Spenson mendengar suara seseorang meminta bantuan, dan ternyata itu adalah Richard. Tapi saat dihampiri olehnya, tiba-tiba tanpa diduga, tangan Richard hilang satu terkena tembakan. Kemudian dia turun memberitahu keluarganya. Dan di saat itu Clara akhirnya sadar keluarga Richard lah yang telah menghabisi semua warga di pulau ini. Clara lantas berjalan mundur agar dia bisa meraih pisau dapur. Tapi setelah dia mengambilnya dan berencana akan menyerang mereka, tiba-tiba ternyata detektif yang menembak Clara, dan di saat itulah keluarga Richard berpura-pura menjadi korban dalam serangan ini. Detektif yang menduga Johan adalah pelakunya, lantas mengajak mereka untuk segera pergi meninggalkan pulau ini. Johan yang ternyata sembunyi di perahu langsung bangun dan berlari kembali ke pulau. Tapi tiba-tiba dia ditembaki oleh polisi, dikarenakan tak mau berhenti, dan diduga adalah pelaku penyerangan di pulau ini. Sementara pelaku aslinya selamat tanpa ada yang curiga, dan film pun berakhir sampai di sini. Jadi itulah alur cerita film berjudul Getaway ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan, dan sampai ketemu di video selanjutnya.